You know what I think? I think that you are dope. Like really dope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang puisi sufi. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa like dan subscribe dulu ya guys. Yuk simak video selengkapnya, selamat menonton. Puisi Sufi menurut Zaidan dalam Sulistiowati pada tahun 2015 halaman 21 dalam bukunya ialah puisi yang ditulis oleh penganut paham tasawuf. Puisi yang mengandung nilai-nilai tasawuf, pengalaman tasawuf, biasanya mengungkapkan kerinduan penyairnya kepada Tuhan, hakikat hubungan makhluk dan Khalik, dan segala perilaku yang tergolong dalam pengalaman religius. Setelah kita mengetahui pengertian puisi sufi, saya akan menerangkan sebuah puisi sufi. Puisi sufi yang saya tampilkan adalah puisi karangan Hadi WM. Profesor Dr. Abdul Hadi WM atau nama lengkapnya Abdul Hadi Wiji Witari lahir pada tanggal 24 Juni 1946. Adalah salah satu sastrawan, budayawan, dan ahli filsafat Indonesia. Ia dikenal melalui karya-karyanya yang bernafas sufistik. Penelitian-penelitiannya dalam bidang kesusastraan Melayu Nusantara dan pandangan-pandangannya tentang Islam dan pluralisme. Abdul Hadi WM terlahir dengan nama Abdul Hadi Wijaya. Ketika dewasa, ia mengubah namanya Wijaya menjadi Wiji. Ia lahir dari garis keturunan peranakan Tionghoa di wilayah Sumeneb, Madura. Ayahnya saudagar dan guru bahasa Jerman bernama K. Abu Mutar, dan ibunya adalah putri keturunan Mangkunegara yang bernama R.A. Sumartia atau Martia. Sekitar tahun 1970-an, para pengamat menilainya sebagai pencipta puisi sufis. Ia memang menulis tentang kesepian, kematian, dan waktu. Seiring dengan waktu, karya-karyanya kian kuat diwarnai oleh tasawuf Islam. Orang sering membandingkan dengan sahabat karibnya yaitu Taufik Ismail yang juga berpuisi religius. Namun ia membantah dengan tulisan, "Saya mengajak orang lain untuk mengalami pengalaman religius yang saya rasakan." Sedangkan Taufik menekankan sisi moralitasnya. Saat itu, sejak 1970-an, kecenderungan estetika timur menguat dalam sastra Indonesia kontemporer. Puitistika sofistik yang dikembangkan Abdul Hadi menjadi mainstream, cukup dominan dan cukup banyak pengaruh dan pengikutnya. Tanpa ia ikut menafasi kebudayaan dengan puitika sofistik dan prinsip-prinsip seni Islami, ikut mendorong masyarakat ke arah pencerahan sosial, spiritual, dan dianggap sebagai penyeimbang pengaruh budaya barat, hedonis, dan sekuler. Sampai saat ini, Abdul Hadi telah menulis beberapa buku penelitian filsafat, di antaranya Kembali ke Akar, Kembali ke Sumber, esai-esai sastra, profetik, dan sufistik, Pustaka Firdaus 1999, Islam, Cakrawala Estetik dan Budaya, Pustaka Firdaus 1999, Tasawuf yang Tertindas, serta beberapa buku kumpulan puisi antara lain At Last We Met Again, Arjuna in Meditation, bersama Sutarji Kalzumbari dan Darmono Yatman, Laut Balung Pasang, Meditasi, Cermin, Tergantung pada Angin, Potret Panjang Seorang Pengunjung Pantai Sanur, Anak Laut, Anak Angin, Madura, Luang Prabang, dan Pembawa Matahari. Sejumlah karya terjemahan sastra sufi dan sastra dunia, terutama karya Iqbal Rumi, Hafiz, Goethe, penyair sufi Persia, dan penyair modern Jepang. Selain itu, ia juga menulis beberapa buku dongeng anak-anak untuk balai pustaka. Puisi karya Hadi WM yang saya pilih adalah puisi Tuhan Kita Begitu Dekat. Nah, bisa sama-sama kita lihat, inilah puisi Tuhan Kita Begitu Dekat karya Hadi WM. Tuhan, kita begitu dekat, sebagai api dengan panas.
Aku panas dalam apimu. Tuhan, kita begitu dekat, seperti kain dengan kapas. Aku kapas dalam kainmu. Tuhan, kita begitu dekat, seperti angin dengan arahnya. Kita begitu dekat dalam gelap. Kini aku nyala pada lampu padamu. Nah, itulah puisi Tuhan Kita Begitu Dekat karya Hadi WM. Nah, di sini kita akan menganalisis diksi pada puisi tersebut. Diksi atau pilihan kata pada puisi Tuhan Kita Begitu Dekat adalah lebih kepada perumpamaan atau kiasan. Bahasa yang dipakai sangat ekspresif yang merupakan suatu ungkapan seorang hamba kepada Sang Kholik atau Tuhan yang Maha Kuasa. Meskipun pilihan kata dalam puisi ini kebanyakan perumpamaan, tetapi makna dalam puisi ini terasa begitu sangat dalam jika kita menghayati dan meresapi puisi ini. Nah, setelah diksi, kita juga lihat gaya bahasanya. Gaya bahasa atau majas, terdapat beberapa majas pada puisi ini. Antara lain yang pertama, repetitif atau pengulangan. Terdapat pada lirik Tuhan Kita Begitu Dekat. Yang kedua, metafora, sebagai api dengan panas, seperti kain dengan kapas, seperti angin dengan arahnya. Aku nyala pada lampu padamu. Yang ketiga adalah citraan atau imaji. Secara utuh, penyair membungkus puisi ini dengan citraan alam yang terjadi di sekitar kita. Nah, di sini ada 3 citraan: perasaan, penglihatan, dan pendengaran. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, secara keseluruhan dari bait 1, 2, 3 hingga bait 4, puisi itu mengandung dimensi sofistik secara mendalam. Suasana kedekatan, keakraban, kemesraan antara penyair sebagai makhluk dengan Tuhan sebagai Sang Kholik terasa sekali. Bahkan lebih dari itu, keakraban dan intimitas hubungan yang begitu dekat antara penyair dengan Tuhan itu menunjukkan kecenderungan adanya kebersatuan atau penyatuan antara penyair sebagai manusia dengan Allah sebagai Tuhan. Dalam terminologi Islam, suasana kedekatan dan kebersatuan antara makhluk dan Kholik itu disebut ma'rifat, yakni suasana kebersatuan, intensitas keintiman dengan mengenal dan memahami hakikat Allah sebagai zat tertinggi. Nah, amanat dalam puisi Tuhan Kita Begitu Dekat mengungkapkan gagasan mengenai dimensi sofistik. Dalam hal ini, pemahaman dan penghayatan tasawuf wahdatul wujud agaknya menjadi pandangan spiritual Abdul Hadi WM yang sang penyair melalui majas dan gaya kalimat yang poetis dan ekspresif dalam puisi tersebut. Penyair sebagai makhluk melantunkan dan mengumandangkan kecintaan dan kerinduannya kepada Sang Kholik. Nah, sampai situ dulu perjumpaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.